anak satu-satunya saja dikorbankan. Makanya ketika hari ini kita sebagai umatnya Muhammad Rasulullah SAW dianjurkan untuk berkorban paling enggak setahun sekali, yaitu berupa kambing bagi satu orang dan lain sebagainya itu. Ini maknanya tujuannya adalah untuk mendekatkan sebagai bukti bahwa kita sebagai umat Islam, sebagai seorang yang mukmin sangat mencintai Allah, mengalahkan mencintai yang lain. Ini salah satunya begitu. Oh iya, salah satunya berarti ya. Sangat itu ya Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat religi KUA Kecamatan Sedan, jumpa lagi dalam acara obrolan gayeng KUA Kecamatan Sedan. Sudah hadir bersama kami beliau Bapak Suyatman. Ya. Beliau adalah salah satu penyuluh agama Islam Kecamatan Kaliori. Kabar baik Bapak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, kabar baik sekali. Ini memasuki bulan Zulhijjah. Banyak sekali media sosial dan masyarakat juga berbicara masalah kurban. Nah, ini kita akan ngobrol gayeng bersama Bapak Suyatman tentang masalah kurban ataupun permasalahan-permasalahan di masyarakat tentang kurban. Kurban ya. Ya, kita akan bincang santai saja Pak tentang santai. Ya, tentang Idul Adha ya Pak ya. Idul Adha ini banyak sekali masyarakat yang sudah wah ini saya mau berkurban ini, kira-kira nanti bagaimana? Sebenarnya Pak, makna dan tujuan dari berkurban itu seperti apa ya Pak? Korban itu kalau segi bahasa adalah mendekatkan diri kepada Allah. Ini kita ambil pelajaran ketika Nabi Ibrahim diberi amanah oleh Allah Ta'ala berupa Ismail, anak satu-satunya. Betapa sayangnya ketika nikah pertama dia nggak dikaruniai anak, sampai harus nikah kembali dengan Siti Hajar. Akhirnya dikaruniai seorang anak yang sangat tampan. Ketika usia remaja, Allah Ta'ala mencoba ketaatan Nabi Ibrahim untuk agar disembelih. Ini seorang nabi yang seorang rasul yang sangat taat, akhirnya demi mentaati perintah Allah, akhirnya putranya dikorbankan. Nah, ini dalam rangka untuk mendekatkan kepada Allah dengan cara melaksanakan perintah Allah, yaitu mengorbankan anaknya. Jadi korban adalah mendekatkan diri dengan melakukan perintah Allah, yang mana dalam beragama harus kita berkorban demi untuk mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kalau kita bayangkan anak satu-satunya saja dikorbankan, makanya ketika hari ini kita sebagai umat Muhammad Rasulullah SAW dianjurkan untuk berkorban paling enggak setahun sekali, yaitu berupa kambing bagi satu orang dan lain sebagainya itu. Ini maknanya tujuannya adalah untuk mendekatkan sebagai bukti bahwa kita sebagai umat Islam, sebagai seorang yang mukmin sangat mencintai Allah, mengalahkan mencintai yang lain. Ini salah satunya begitu. Oh iya, salah satunya berarti ya. Sangat itu ya Pak ya, mungkin maknanya ya dari berkorban itu sendiri. Bahkan anaknya sendiri pun. Anak sendiri pun. Sampai dikorbankan. Kemudian ini Pak ya, saya tuh lihat berbagai macam media sosial, apalagi flyer-flyer gini Pak. Ini kan di timeline, di TikTok bahkan Instagram juga banyak sekali yang berbicara masalah ini saya mau kurban satu kambing tapi untuk satu keluarga, bahkan satu keluarga itu ada 4 atau sampai 5 orang. Nah, kira-kira ini bagaimana Pak? Lanjut dengan ini begini ya. Dalam beragama itu agama adalah miliknya Allah yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Ketika Kanjeng Rasul sudah meninggal, sudah tidak ada, maka yang mempunyai otoritas dalam mengajarkan keagamaan adalah para ulama. Yang dulu sahabat, tabiin, dan sekarang diajar oleh para kiai-kiai kita. Untuk itu cara kita beragama pun harus mengikuti yang namanya madhab 4. Nah, ketika ada pertanyaan bagaimana hukum korban ketika satu kambing untuk satu orang dan sapi atau unta untuk 7 orang, ini menurut imam 4, yaitu Imam Hanafi, Maliki, Hambali, dan Syafi'i, ini sepakat bahwa wattafaqu ala annal badanata wal baqarah
an sab'atin wa syata an wahidin. Jadi ulama madzhab 4 sepakat bahwa untuk kambing hanya 1 orang, tapi kalau unta atau sapi ini bisa berpatungan 7 orang. Tapi walaupun begitu, tapi ulama mempunyai penafsiran yang bermacam-macam karena hadis itu kan tidak hanya 1, 2 saja. Makanya ketika menyimpulkan sebuah hukum ini harus bisa membandingkan satu hadis dan hadis yang lain. Ya, memang dalam satu hadis Kanjeng Nabi juga mendefinisikan ketika perang tahun Hudaybiyah, Kanjeng Nabi mengatakan sahabat Jabir bahwa dia pernah berkorban bersama Rasulullah, yang mana Kanjeng Nabi menganjurkan unta dan sapi ini untuk 7 orang. Makanya yang berkembang di kalangan Syafi'iyah ini adalah 1 kambing untuk 1 orang dan unta atau sapi ini untuk 7 orang. Ini kalau diklasifikasikan tentang ibadah ini sangat maksimal. Ini yang nilai tinggi. Jadi ketika berdasarkan analisa dari para ulama yang saya pahami, memang juga ada yang diperbolehkan ketika dalam keadaan darurat. Ini memang memang ada ulama juga yang mengatakan bahwa boleh saja kambing ini untuk 1 keluarga. Nah, tapi yang perlu dipahami begini, Mbak, bahwa kurban itu kan menurut Imam Syafi'i, madzhab Syafi'i adalah sunnah muakkadah alal kifayah. Jadi sunat yang sangat dianjurkan dan kifayah. Seperti halnya sholat mayit fardu kifayah itu kan. Jadi ketika keluarga jumlahnya ada 7, ini ada 1 yang kurban, ini maka yang lain sudah tidak dituntut untuk menjalankan kesunahan berkorban karena ada salah satu yang sudah berkorban. Tapi kalau untuk istirok atau membagikan pahala korban, saya korban sendirian, saya bagi kepada saudara-saudara saya, ini boleh-boleh saja. Tidak ada bilangannya, bahkan kepada siapapun, kepada teman-teman yang di mana saja itu boleh. Ini kalau kita istirok atau itu membagikan pahala korban 1 kambing, pahalanya bisa merata kepada siapa. Tapi kalau 1 korban yang jelas dari kalangan Syafi'iyah, ini 1 kambing hanya untuk 1 orang. Jadi harus dibedakan. Ini memang agak bias antara istirok pahala dengan yang namanya atas nama yang berkorban gitu, Pak. Seperti itu. Tapi ya banyak sekali memang Pak dari masyarakat itu yang patungan ini dulu ternyata patungannya 1 kambing gitu. Seperti itu kan ya. Ini seperti yang terjadi di sekolahan atau di mana kadang-kadang anak-anak itu ya masuknya ya sedekah. Kalau dikategorikan korban, ini belum masuk korban karena seperti tadi mazhab dari mazhab Syafi'i bahwa 1 kambing hanya untuk 1 orang. Bahkan mazhab 4 Mazhab 4 itu sepakat. Tidak ada perbandingan antara 1 kambing untuk 1 orang dan unta sapi untuk 7 orang. Kemudian ada nggak sih Pak kayak larangan kalau yang ingin berkorban itu apa seperti itu? Mungkin? Kalau larangan bagi yang berkorban yang saya pernah pelajari itu ada hadis dari Ummu Salamah bahwa Kanjeng Nabi pernah menyampaikan bahwa siapapun yang berniat akan melakukan korban nanti di 10 Dzulhijjah, maka ketika datang tanggal 1 Dzulhijjah, 1 besar, maka dia tidak dianjurkan untuk memotong kuku dan memotong rambut. Ini hanya sebatas mustahab, Mbak, hanya disunahkan, gitu, tidak sampai wajib ya. Jadi ketika harus memotong kuku atau memotong rambut itu pun tidak haram. Gitu. Hanya ini perlu supaya apa? Supaya masyarakat itu benar-benar diberi edukasi tentang ilmu yang sebenarnya, bahwa yang diterima oleh masyarakat kadang-kadang itu dikira wajib seakan-akan. Makanya ketika ada kepentingan mau resepsi, biasanya kan kalau di ini banyak manten kan harus potong rambut supaya rapi, nanti dipoto biar keren. Nah ini kalau dipotong nggak apa-apa, karena hanya mustahab saja, hanya kesunahan, tidak sampai sampai tingkat yang haram enggak.
Ini juga ada lagi ya Pak ya, saya juga sering baca netizen itu di TikTok itu seperti ini. Dulu saya tuh waktu kecil tuh belum pernah diakikoh sama orang tua saya. Tapi saya juga ingin berkurban ini. Ini saya niatnya ini mau akikoh dulu, atau saya berkorban dulu, atau bisa niat berkurban sekalian akikoh. Nah, ini mohon penjelasannya Pak. Nah, Bagaimana ini? memang agak berbeda antara akikoh dengan kurban. Berbeda dalam arti waktunya, timingnya, yaitu kalau akikoh ini disembelih idealnya ketika 7 hari setelah kelahiran dan seterusnya. Tapi ketika kurban ini khusus ketika tanggal 10 Dzulhijjah sampai tanggal 13 terakhirnya hari Tasrek ya. Makanya dalam hal ini menurut Imam Romli ya, bagi mereka, bagi seorang yang belum akikoh, ketika ia mau kurban diniati dengan akikoh, nyembelihnya itu tanggal 10 atau tanggal 11 Dzulhijjah, maka dia sudah bisa mendapat pahala ganda. Juga dapat akikoh, juga dapat kurban. Tapi pemandangan ini berbeda dengan Ibnu Hajar Al-Haytami ya, bahwa Ibnu Hajar Al-Haytami ini tidak setuju. Dia berpendapat kalau korban dibarengkan dengan akikoh ini hanya mendapat satu saja, yaitu satu korban. Korban saja. Iya, iya. Ya. Nah, ini jadi ada dua pendapat, yaitu Ibnu Hajar menganggap tidak boleh hanya mendapat satu tujuan. Itu mungkin korban, akhirnya tidak. Tapi menurut Imam Romli ini mendapat dua-duanya. Yang penting disembelih ketika hari kurban. Jadi tidak sampai tanggal 10 sampai tasrik atau tanggal ya terakhir kan tanggal 13 ya. 13 Zulhijjah ya berarti ya Pak ya. Jadi ada dua pendapat. Ada dua pendapat ya. Akikoh kurban ini belum akikoh dan ini memang dalam ilmu fikih itu kan ada ikhtilaful ulama rahmatun. Jadi perbedaan pendapat ulama ini sebagai rahmat, kasih sayang Allah Ta'ala untuk siapa yang memilih pendapat ini. Tapi itu mau Islam itu mudah, tapi jangan dipermudah ya. Jadi ya. Oke, juga ada kayak gini ya Pak, di masyarakat itu kadang saya juga pernah melihat ya, ini orang tuanya udah meninggal, orang tua dari yang mau, kan sudah, sebenarnya orang tua saya itu sudah meninggal, tapi saya ingin niat kurban untuk orang tua saya yang meninggal itu tadi, kayak ibu saya, kayak gitu. Itu bagaimana Pak kiranya? Kalau korban yang sudah meninggal, orang tuanya sudah meninggal, tapi ingin anaknya tadi yang sudah mampu, saya ingin menurunkan untuk orang tua saya yang sudah meninggal. Itu bagaimana? Ini memang kalau kita lihat lebih-lebih di daerah saya, kalau orang awam ya, mungkin sedan, mungkin ada agak religi lah. Banyak kan dulu seusia orang tua saya, mbah-mbah saya kan belum paham beragama. Jadi yang namanya korban, yang namanya akikoh, yang ibadah lain pun belum begitu paham. Sehingga dalam hal ini mereka pun tidak pernah korban. Ya, ketika perkembangan zaman, anaknya mondok, sekolah, pinter ngaji, akhirnya anak punya inisiatif, ingin mengorbankan untuk orang tua yang tadi sudah meninggal. Ini memang sangat banyak sekali. Nah, menurut ilmu fikih, ketika orang tua yang sudah meninggal tadi itu wasiat, sudah berpesan, nanti saya kalau sudah meninggal nanti saya dikorbankan ya nak. Itu korbannya maka menjadi korban nadar, korban wajib, menjadi korban wajib. Ini wajib ya? Wajib ya. Jadi nanti keluarga tidak boleh memakan dagingnya karena tadi sudah dibayarkan oleh orang tua. Nah, yang menjadi perbedaan pendapat adalah ketika almarhum mayit tadi tidak wasiat. Nah, bagaimana ketika anak itu mengakikahi orang tuanya sudah meninggal? Ini juga ada perbedaan pendapat. Ada yang menganggap korbannya tidak sah. Ada yang menganggap korbannya tidak sah karena ini mayitnya tidak berwasiat terlebih dahulu. Nah, tapi juga ada pendapat yang mengatakan bahwa korban itu identik dengan sedekah, kan hampir sama. Oh gitu. Nah, jadi ketika sedekah bisa hadiahnya pahalanya bisa dihadiahkan kepada orang tua yang sudah meninggal, maka korban pun juga
juga bisa begitu Mbak ya. Jadi makanya ini pun dalam bermasyarakat kalau memang ada seorang yang mau mengorbankan orang tuanya atau kakeknya yang sudah meninggal, ya kita tidak usah dipermasalahkan. Karena Iya. itu sudah, kalaupun tadi ada pendapat minimal pahalanya bisa sampai Orang tuanya sudah di meninggal orang tadi. yang Oke. meninggal. Tetap ada nilai plus, ada bagusnya. Itu Iya. bentuk apa itu? Bentuk birrul walidain kepada orang tua ketika Iya. sudah meninggal. Ya, soalnya kan Saya kira kayak orang tua mungkin anaknya udah merasa, "Ah, saya dulu orang tua saya ini baik banget, pokoknya ya ini kasihan lah ya. ya saya mau korban ini untuk orang tua saya yang udah pernah meninggal Ya, gitu." Karena apalagi Anya mampu gitu. ya, Umpama saja ya kayak sapi kan 7 orang. 7 orang. Orang tua saya itu udah meninggal ada 2, ayah dan ibu gitu. Rata-rata kan ada yang seperti itu Ya, ya Pak ya mungkin di kakek tambah masyarakat. kakek nenek. Ya, apalagi ya kalau tambah keluarga lagi yang sudah Apalagi meninggal. warisannya banyak. Nah, itu kan bisa Ya, itu bisa juga. jadi ya. Oke. Ya kasihan lah Ini kan kalau di sini ya Pak, apalagi di Rembang itu kan rata-rata memang Muslim ya. Muslim ya. Banyak Muslimnya, banyak sekali daripada yang non-Muslim. Nah, Muslim Nah, ya. sedangkan kalau di kota itu kan banyak yang Muslim, Kristen ada, ini ada. Sedangkan untuk pembagian daging itu bagaimana Pak hukumnya? Kalau orangnya tadi itu dikasih kupon gitu kan, kalau di kota kan dikasih kupon ya, dikasih kupon ya. ke yang Ya. non-Islam. Ya. Dagingnya itu bagaimana? Boleh nggak sebenarnya itu? Jadi ini sebelum saya menyampaikan, ini saya sampaikan dulu bahwa apa yang saya katakan tidak hanya sekedar berdasarkan moderasi beragama, Iya. tapi ini secara fikih ya, secara hukum Islam kita, hukum agama kita, hukum Islam, yaitu bahwa apabila itu korban wajib, baik itu nadar dari seseorang tadi atau wasiat dari almarhum, maka korban itu tidak boleh diberikan kepada non muslim. Oh gitu. Tapi ketika itu korban sunat boleh. Oh. Karena Iya. tadi disimpulkan bahwa korban itu identik dengan sedekah. Kita memberi sedekah kepada siapapun itu sah-sah saja secara beragama. Itu yang saya pelajari ya di kitab apa itu muhadzab ada itu bahwa itu tadi Pak. Oke, berarti menarik sekali ya dari pemirsa obrolan Gayang Kawah Sedan. Jadi itu tadi banyak sekali dari korban, apalagi permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat. Terima kasih Bapak Suyatman atas waktunya. Sama-sama. Banyak sekali informasi yang bermanfaat nanti buat obrolan Gayang maupun pemirsa obrolan Gayang. Terima kasih. Di Kecamatan Sedan ada KUA. Lihat mantan mau menikah. Sebentar lagi Idul Adha. Ayo berkorban sesuai perintah. Terima kasih, sekian dari obrolan Gayeng. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen YouTube KUA Sedan Official. Bye-bye sahabat religi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.